3, 2, 1, salam geledek. Dua. Halo sobat sang geledek dimanapun kalian berada. Sehatkah kabar kalian semuanya? Hari ini jumpa lagi bersama podcast sang geledek. Obrolan serius, santai, berenergi bro. Hari ini gue kedatangan seorang sobat gue, sahabat gue, yang gue lihat sudah lama sekali bergerak di bidang kemasyarakatan, kepemudaan, terutama di bidang keagamaan bro. Dan alhamdulillah hari ini dia sudah datang di tengah-tengah kita semuanya bro. Ustadz Yusuf. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Ya sampai lihat sendiri saya baik kan. Bro, Ustadz ini gaul bro, tenang aja bro. Gue juga nggak ngajak tidur bro. Gue nggak gigit kok, gue. Pak Ustadz, gimana kabar keluarga sama teman-teman yang di bawah asuhan Pak Ustadz saat ini? Ya, yang pastinya insya Allah yang mudah-mudahan yang kita selaku orang tua ya mendoakan supaya lebih baik nih ke depannya. Saya mah nggak muluk-muluk. Untungnya kita diajarkan oleh guru kita mendidik anak itu supaya agar khairun samfum minas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang lain. Oke Pak Ustadz, sebelum ini saya mau tanya Pak Ustadz. Dahulu itu Pak Ustadz pernah pesantren di mana sih? Sampai kok kepikiran mau ngurus anak-anak muda ini gitu. Ini gue mau ngomong dari mana dulu nih? Nah, dari pesantren dulu dah. Masalahnya kalau untuk perjalanan saya mondok itu gue dari brutal, terus gue dapat ya entah itu ilham entah apa, terus gue mondok pesantren. Sebelum mondok pesantren gue pondok pesantren gue di Bahari itu di pondok pesantren Ibrahimah selama 3 tahun. Itu belajar ilmu alat itu. Setelah belajar ilmu alat 3 tahun baru saya dipindahkan sama guru saya itu pindah ke Situbondo di Asyad Satu Ma'arif di sana. Ya, iya. Itu ada tangan burik-buriknya tuh kalau pesantren itu. Wah sudah pasti. Dari situ saya ke pondok pesantren Wisong. Oh. Bro, sampai ada setahu gua nih, itu kalau pesantrenan kalau itu tangan belum burik tuh katanya belum pesantren kan. Gue juga ngalamin bro itu, bahwa gue pernah gatal-gatal juga itu, kipas-kipas aja di kobong ya, kobong maksud ya? Ya pastinya. Kobong ya. Kalau nggak seperti itu nggak bakal diaku sama pesantren. Gembira sih. Pasti. Pokoknya malam Jumat bulu dicukur semua. Oke, Pak Ustadz, Ya. saya mau tanya nih, asal muasalnya ada ide membina warga Rusun, pemuda Rusun Awal Marunda. Kan setahu gue ya, bro, bahwa ngurus anak muda itu nggak gampang ya, Iya. dengan berbagai banyak karakteristik. Kok bisa sih kepikiran ngurusin anak muda? Udahlah kerja, tidur, ngaji, selesai. Kalau dibilang seperti itu, kita juga nggak tahu. Karena kan posisi kita kan memang masih kita nggak tahu nih. Allah mau buat apa kita juga nggak tahu. Ente sekarang mau jadi begini juga kan sampai nggak tahu mau jadi apa, ya kan? Awalnya dulu tuh gini. Jadi saya itu diperintah sama guru saya itu suruh ke rusun. Padahal saya itu megang uang tuh banyak tuh minta ampun. Dibilang orang saya punya, dia punya. Cuma permasalahannya saya mau tinggal di rusun ngapain? Uang nggak ada. Ya. Cuma amanat dulu, kamu pindah ke Rusun Awal Marunda. Nanti di sono kamu akan dapat santri di sana. Nanti ilmu kamu manfaat di sana. Nah, pas kebetulan juga gue ditipu orang, coy. Nah ini nih, saya siang ini ada yang lucu kan ini, ditipu orang nih bro. Nih, coy. Gue megang uang gue miliaran. Saking gue dipercaya sama si bos. Karena gue mungkin terkenal karena si bos itu menganggap gue itu jujur. Tapi gue sih nggak apa ya, gue nggak yakin banget kalau gue jujur. Cuma menurut bos gue itu jujur. Ya karena gue pernah berpendapat ya ngapain juga gue bohong. Sekarang kan musimnya kan dunia tipu-tipu kan. Kalau sendiri kan dunia tipu-tipu. Tapi gue nggak begitulah, karena gue diajarkan sama orang tua gue ya begitu.
Dari kecil sampai besar ya begitu gua. Ya artinya dulu kata guru gua suruh ke sana, ya udah gua apa menurut kata guru gua. Nggak ada drama Korea ya? Oh nggak ada, di Cina pun nggak ada coy. Jadi nggak ada gua ke sana. Anak milenial tuh biasa drama Korea bro, yang gua tahu. Iya. Gue pusing sama anak sekarang gitu. Ya cuma permasalahannya, ya kita kan cuma hanya mengapresiasikan keilmuan kita, memberikan kepada generasi muda ini. Cuma permasalahannya, yang di sini tuh dikatakan zaman sekarang ini, zaman gadget, ini yang paling susah. Lu bayangin, di antara di sini, di rusun ini, semuanya pada megang gadget semua. Enggak ML, tuh main ML, apa PUBG ya kan, apa nggak tahu ya kan. Yang serem WeChat. Itu cek apalagi sama janda coy. Ngeri gua pernah juga digituin. Tapi gua ampun lah. Memang gitu ya mas ya, menanggulangi anak muda yang dengan dunia yang mungkin berbeda dengan 5 tahun yang lalu, dengan dunia informasi yang begitu, memang nggak mudah ya sebenarnya ngurus anak muda ini ya. Cuma pengalaman saya ini, kata guru saya, kalau kamu itu ketika kamu ingin menjadi pedoman buat murid-muridmu, kamu jangan jadi seorang guru, tapi jadi seorang orang tua. Artinya apa? Ketika kamu menjadi orang tua, kamu bisa mengayominya. Ketika kamu menjadi pemimpin, kamu hanya memerintah. Makanya ketika setiap saya malam, saya mendoakan santri-santri saya, mau yang rusak, mau yang bagus, saya doain semua. Setidaknya saya telah memberikan benih saya, doa saya kepada hati mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika apabila dia dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum apa-apa kita doain dulu. Musuh aja kita doain, apalagi orang baik. Ibaratnya you and me is friend bro. Ya. Lu sama gua teman bro. Iya, lu jangan takut sama gua. Tapi lu yang ngomong gua nggak ngerti lu. Ngomong bahasa Arab oke dah. Oke, Bro Sandra ini nih. Gua suka sama Ustaz ini. Jadi artinya ada cara yang mungkin di masa lalu tidak ada cara-cara seperti ini. Memang asal ada cara-cara tertentu ya, karena zamannya mungkin sudah beda. Oke, Nah, udah zaman chat. Kita juga mudah melalui WA ya. Yo iya kan. Kalau dulu kan kita surat-suratan ya kan, Ya. ya kan, kelepah ke rumah. Dulu itu kalau kita kan beda sekarang. Yang kita kalau ke rumah orang untung-untungan pas ya. Iya. Begitu sampai orangnya baru aja jalannya. Iya. Kurang ajar gua nyalain. Dulu gua aja lihat bini gua aja, lihat sendalnya aja di rumahnya dia udah seneng coy. Kalau sekarang kan enggak kan, mainnya WA. Baru ngeliat sendalnya udah seneng. Kalau sekarang WA-WA-an. Tapi ujungnya maksiat coy kalau begitu. Lebih seneng di video call atau telepon biasa. Gua belum pernah coy. Gua belum pernah. Lagi ngajar nih misalnya. Pas di video call Orang ini gua apa siapa nih? ada nggak, misalkan ada kadang-kadang anak muda Iya. izin sama bapaknya nih, gue mau ngaji nih sama Ustaz Yusuf. Ternyata bukan pergi ngaji tuh, ada gak sih kayak ternyata dia nongkrong di pojokan sono. Sering kan? sering. Sekarang gini, kalau malam gitu, malam gue berdoa ya Allah, mudah-mudahan walaupun santri-santri saya seburuk apapun, maafkan ya Allah. Itu kadang-kadang gue doain. Kadang-kadang terbesit tuh di pikiran, santri gue lagi ngapain. Itu ketahuan geng. Santri gue yang nggak sholat dari subuh sampai maghrib, sampai zuhur, sampai isya, itu ketahuan. Kelihatan. Walaupun dia absennya ke rumahnya ngaji. Enggak, padahal gue juga nggak tahu geng. Cuma iya aja sih. Gue bukan dukun. Ini bro. Lihat ini situ. Gue ngangguk. Gue itu sendiri nggak tahu coba.
Iya benar Pak Ustaz. Orang Saya bisa lihat itu, memang. orang bisa itu nggak bakal berbicara, Iya. nggak bakal orang ngaku. Ketika dia mengakui kepintarannya, maka dia bukan orang pintar. Sebenarnya Sebenarnya. saya juga sebenarnya orang pintar. Makanya saya nggak ngaku. Saya benar bohong. Ya jadi memang banyak ya kejadian-kejadian seperti itu, misalnya izin sama orang tua ternyata tidak ada pengajian. Tapi memang nggak boleh dimusuhi ya, nggak boleh dijudge. Wah lu nggak boleh ngaji lagi di sini, wah bahaya. Bro. Cara kita nggak begitu. Caranya gimana sih? Yang tadinya belengok-nengok itu bisa kita rangkul lagi. Gini ya. Santri-santri gue itu udah pinter kayaknya. Sama tipu-tipu juga. Lo tahu sendiri lah, Huson itu bagaimana sih tipu-tipu juga. Jadi artinya ketika dia ngeliat gua aja dari jarak 100 meter dia kabur nih. Baru ngeliat gua doang. Entah dia takzim wato'atan sama gua apa dia takut gitu. Tapi artinya memang orang seperti itu sudah kebaca karena dia punya kesalahan sama gua. Apa dia punya kesalahan sendiri tak kebaca. Kan biasanya seperti itu. Cuma kalau saya mendekati santri-santri saya itu, saya membicarakan hal tersebut, saya tidak di depan anak-anak. Kadang-kadang saya bawa, kadang-kadang, ayo sini, kenapa? Tolong beli ini. Pas dia ngebeliin, tolong anterin ke rumah. Pas di rumah itu nganterin barang, baru saya omongin. Nah itu bagus tuh. Ada orang ingin nasihatin orang tanpa menyakiti hati. Nah, Ini nih bro, ini yang bagus bro. Karena ada orang yang nggak suka disinggung di depan banyak orang. Iya. Kan? Wah, Pak Ustadz sialan, masa ya gue udah main depan anak-anak misalnya. Ini bagus bro. Iya. Artinya memang ini kekinian. iya. Walaupun gua tahu dia kolornya warna apa juga tahu, tapi ya nggak boleh begitu. Ada kode etiknya coy, ya kan? Ini sepakat nih. Ini saya gini Pak Ustadz. Saya dengar nih, saya Pak Ustadz pernah cerita. Bencong itu bukan. Ya, lucu gue nggak lucu, ya lucu. Gini Pak Ustadz, Iya. pernah Pak Ustadz cerita gua di rumah gua itu udah nyiapin satu plat kubur ya, plat kubur. Patok kuburan. Plat kuburan. Gua mikir ini Ustadz bakal apa coba? Saya punya cerita Pak Ustadz. Dulu saya bikin sosialisasi, itu bakal layarnya waktu HIP kalau nggak salah ya, itu tutupan kurung batang. Wah, begitu malamnya saya taruh, saya ngobrol sama ada Padang Mangko, ada Pak Dea tuh di sini. Saya kayaknya ada yang ngeliatin gua ada. Ah, perasaan Pak Didi aja kali ya. Mungkin mantan lu yang lihat. Ini bukan kismis nih. Oh iya. Pas pas malam-malam tuh bisa tidur, bangun istri tuh. Ada apa? Yuk anterin tutupan kurung batang ke musola. Ah lu aja dah, kasih temenin gua ya kan. Bangunin lagi si Dede tuh, Dede Rahmat tuh, anaknya Pak RT, ya kan. Wah, Dek, ada apa Didi? Anterin yuk tutupan kurung batang. Wah, aduh dia aja, takut juga dia Pak Ustadz. Udahlah bertiga, akhir gue bertiga udah kayak gendong anak orang bro. Ini pelan-pelan tutupan kurung bareng doang tuh. Sampai ke musola Alifa dimasukin ke dalam lemari, pulang baru bisa tidur. Kok Pak Ustadz berani ya naruh patokan kuburan di situ coba? Gini bro, memang dari awal juga, gua 3 tahun itu kuburan, tidur di kuburan, bayangin. Jadi ada kuburan 3 nih, kuburan 3, jajar itu keluarga. Kuburan 3 itu biasanya kan tengahnya itu kan bolong, ya. Itu gua isiin pasir di situ, gua taruh tikar. Tiap hari gua tidur di situ sama temen gua. 3 tahun. Jadi untuk masalah patok apa gua mah kagak ngerti. Cuma artinya ini gua yang ngeri coy. Ya sebenarnya itu. Tapi artinya saya membelajarkan anak sama istri saya bahwasanya ketika kita ingin bertambah hatinya, ketika kita dibacakan ayat Allah sudah keras, mungkin menurut saya patok kuburan yang mengingatkan kepada kematian. Jelas itu mengingatkan kepada kematian kita. Apalagi di situ tertampang nama kita sendiri kan. Musiknya berhubungan nih kayaknya dah. Ya memang. Gua sampai ditarik-tarik coy, ampun sama apa tuyul. Itu 3 tahun gua tidur, baru dikerjain gua sekali doang itu. Narik-narik gua kaki gua. Kirain gua siapa? Santri juga kirain gua namanya. Situ santri juga banyak kan yang tidur di situ. Tarik-tarik kirain gua anak santri juga.
gua tendang pas gua lihat begini. Cuma dia nggak pakai celana, nggak pakai apa. 3 orang ada lari. Bukan si Didi dong. Si Didi kan dulu botak juga. Ya gua rasa lu waktu lu kecil ya. Jangan lu di gua dong. Dulu gua botak, sekarang gak botak ah. Biar tuyul mana orang biar kelihatan ah. Cuma permasalahannya mulutnya itu kayak ikan. Kecil. Itu monyong gitu. Kayak ikan gitu. Nah, berarti ini makhluk nggak tahu nih makhluk apa nih ya kan. Coba kreatif. Mendekati gua. Sawan juga udah bergoyang tuh perasaan monyong nih. Emang itu ya konsep yang kita bisa ambil ya ketika kita melihat pada kuburan, harapan kita bisa jadi pelajaran hidup kita ya, bahwa manusia nggak kemana-mana kok ya, kontraknya di Kuburan juga. kuburan. Cuma jangan dibilang bid'ah ya, geng. Jangan dibilang bid'ah. Gue paling kesel kalau misalnya kita mempunyai cara sendiri, arti kita mempunyai cara sendiri untuk meningkatkan ketakwaan kita yang keluar dari koridor keislaman. Artinya ini bukan keluar dari keislaman, tapi hakikat kita untuk lebih memperbaiki diri kita dengan cara kita sendiri. Jadi memang ada hal-hal ya menurut sebagian orang lah ya, itu wah aneh-aneh aja Pak Ustadz kayak gitu. Memang tapi kalau dilihat dari makna yang positif, menurut saya masuk akal juga, karena memang paling real itu kematian itu real. Kematian itu nggak bohong-bohongan, pasti ada ya, karena kullu nafsin dha'iqatul Maut. Wah. Kita bilang Lumayan sedikit dapat. Terus gini Ustadz, harapan ke depan nih setelah mengajar teman-teman, setelah diskusi dengan teman-teman, anak-anak muda ini, harapan Pak Ustadz apa sih ke depannya? Apa nanti mudah-mudahan warga Rusun Awal Marunda jadi kampung santri atau apa? Kalau dibilang harapan, gue gak punya harapan. Bener, gue gak punya harapan. Cuma gue punya doa. Doa gue cuma ya itu yang tadi, khairin nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ada manfaatnya bagi banyak orang. Artinya mungkin lu dianggap di sini lu orang yang hina, lu nggak kerja nggak apa, lu cuma bangun tidur ngerokok apa ngaji doang. Menurut lu orang-orang di sini lu nggak apa-apa. Cuma kita nggak tahu setahun, 2 tahun atau 10 tahun ke depan ini jadi apa. Allah kan yang ngatur, bukan kita. Kata kita kan cuma prediksi doang. Allah yang mengatur. Tetap saja skenario dari Allah. Karena jodoh rezeki apa pun Allah ya. Weh, Hanya berusaha ya. berusaha. Terus Pak Ustadz, selain di kegiatan pengajian, ada nama pengajiannya kalau nggak salah pengajian Wali Songo. Iya. Nah itu kok bisa namanya mahasiswa Wali Songo? Itu kalau dibilang majelis Wali Songo itu ya itu sih memang dari apa ya, kalau gua mau ngomong belak-belakan di sini sih takut orang nggak percaya gitu ya kan. Ini kan karena ini kan spiritual. Spiritual. Takut orang nggak percaya gitu. Karena yang mengalami kita sendiri. Gua takutnya kalau gua umbar, takutnya orang usah begini-gini, bohong begini-gini. Mau ditafsir Nah, akhirnya. itu tafsir. Makanya gua kalau ketika bicara ya harus disaring dulu gitu juga nih. Ya takutnya pandangan orang bohong gitu. Tapi yang mengalami ya gua sendiri. Yang penting ada wadah aktivitas anak muda ya dia. Terusnya dalam menyikapi teknologi informasi ini ada nggak sih terobosan-terobosan, misalnya Wali Songo mau bikin apa yang kira-kira seperti kayak Zoom meeting lah ya, jadi santri misalnya bisa mengakses Wali Songo di rumahnya melalui laptop, kan ada kayak gitu ya, yang artinya dimanapun dia berada masih bisa ikut ngaji gitu. Untuk saat ini ya nggak gua ajarin dia udah pinter ya, malah lebih pinter dari gua.
Iya benar, terus terang aja. Nggak usah diajarin. Anak gue ngajarin pilih, anak Iya. gue ke siapa Nggak usah diajarin. Cuma kita punya, kan kita kan artinya punya artinya apa ya? Punya batasan-batasan atau punya kurikulum tersendiri. Artinya gini, untuk saat ini saya cuma ingin membenahi hati mereka. Hatinya mereka dulu. Kalau hatinya sudah kita doain, kita bina, kita tekankan bahwa sininya yang baik yang mana, yang buruk yang mana, itu dulu aja. Supaya nanti ke depan akan tertanam dengan sendirinya. Kalau untuk masalah teknologi apa, dengan jalan dengan sendirinya. Anak gue itu begitu, geng. Anakku sekarang udah punya TikTokan, geng. Tapi alhamdulillah anak gue nggak main game. Karena gue bilang sama anak gue, main game punya haram. Loh, kok bapak menghukumkan sesuatu untuk keperadian bapak sendiri yang menurut bapak itu adalah tidak baik buat kita? Karena yang sia-sia harusnya kita zikir, harusnya kita sholat, lalai, maka menjadikan haram. Nggak haram, bisa nggak haram, asalkan yang wajibnya dikerjakan. Berarti haram itu nggak harus jadi general ya. Iya. Kita bisa melarang juga haram untuk produk kita selesai ya. Iya. Orang mau ngomong apa, kita yang punya argumen Iya. ya kan. Kadang-kadang orang wah ngada-ngada aja loh. Bisa ngomong-ngomong haram, padahal kita untuk produk kita sendiri. Ini geng, mikrofon bisa jadi haram, geng. Gue lempar kepala lu. Nah, itu itu serem lagi ya kan? kreatif bintang tamunya nih. Iya. Oke, Poster kayaknya diminum dulu. Oh iya, Cai putih bodas. masya Allah. Ini sprit tidak berasa ya? Ya, ini. Nah, Mas Bro, minum dulu. Gue kasih minum air putih, gue kayak kesurupan ini. Ini air jam-jam. Airnya ini rebusan benar jam-jam rebusan. Kalau air bening begini, gue identik sama orang kesurupan ya. Biasanya mah kalau tamu mah kopi, ya kan? Kopi. Kreatif ini episode pertama tamunya minta kue. Episode kedua nih, waduh, ini air putih disangkain bakal nyembur bro. Jadi gini, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Misalnya ada, kita kan nggak tahu ya, yang namanya iman kan pasang surut. Iman yang mana nih, geng? Iman orang sebelah gimana? Si iman itu. Si Oh iman. iya. Ya kan ada pasang surut. Kalau misalnya kan ada orang lagi kena jenuhnya dia. Nah kalau Pak Ustadz, kadang-kadang kan ada nggak sih titik jenuh? Ah, gue mau ngurusin anak muda, ah gue mau pergi dulu deh kemana dulu? Ada nggak sih? Gitu. Gini, geng. Jadi gini. Sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita usahakan, motivasinya adalah suatu saat nanti ada titik jenuh. Ada titik jenuhnya. Kita doain terus saja sampai busa, terus saja. Nanti ada titik jenuh di mana seseorang itu akan berubah. Nah kalau Pak Ustadz yang jenuh, Nah, gua tidur lagi gimana? Tapi insya Allah alhamdulillah ya dengan tekad yang ikhlas ya begini kan yang jadi. Sekarang gini aja nih, kasih tahu nih. Jadi ada beberapa yang faktor yang kita lakukan di sini mungkin agak jalan nih gini ya. Jadi kalau di gua sama keluarga gua, artinya nih, ketika gua mengajar itu nggak ada yang namanya bayaran. Gua ikhlas lillah ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ngomong itu mah keluarga, itu mah apa bisnisan keluarga. Kalau misalkan bisnisan keluarga, kenapa anak-anak pengajian itu nggak dimintain bayaran? Artinya begini, geng, gua nggak mau nakar rezeki dari Allah. Contoh nih, geng. Contoh nih, misalnya andaikan orang kampung sebelah, orang ngaji, ada 10 orang. 10 orang itu dimintain satu anak 50.000. Berarti kalau misalnya 1 bulan dapat 500. Tapi kalau gua, geng, gua sama santri gua 10, cuma nggak gua mintain bayaran. Kata guru gua, lu kalau misalnya ngajar jangan dipintain bayaran, tapi kalau dikasih lu terima. kalau dikasih Terima, disuruh terima rezeki, nggak beliin. Cuma dari 10 orang itu nggak tahu, geng, satu anak ada yang kasih 200, ada yang 300,
ada yang gocap. Dihitung-hitung, gue bisa dapat ada yang 900, ada 1.200.000. Yang kampung sebelah, ya udah tetap segitu aja, gope aja. Karena dia apa? Karena dia nakar rezeki dari Allah. Memang bro, sang gledek semuanya, bahwa memang gua sering mengamati keluarga besarnya Pak Yusuf ini. Mereka semua pasti bergerak di bidang agama. Mau jatuh bangunnya, gue sering lihat nih. Baik buruknya gue sering dengar. Tapi mereka orang yang konsisten dalam pembangunan agama di Rusun Awal Marunda. Dan perlu gue kasih tahu semuanya nih, bahwa Masjid Mushola Al-Hikmah itu yang ngasih nama Mpok iparnya Pak Ustadz sebenarnya. Karena saya dulu pernah ada pengurusan itu. Jadi sejarah itu ada gitu. Gue punya cerita nih. Iya. Dulu ketika gua ngadain Maulid Nabi besar-besaran di depan itu sama Pak RW. Ketika itu dana semuanya sudah terkumpul semua. Dana itu kurang nih. Sampai gue bilang sama keluarga gue, sampai gue bilang sama santri-santri gue ngomong begini. Andaikan sampai sore ini duitnya nggak ada, saya ikhlas lillahi ta'ala, ridho lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Ini motor saya jual untuk biaya Maulid Nabi. Tapi pada akhirnya Allah bersikap lain. Ketika pas sore itu juga, itu uang sekitar 18 juta turun. Entah dari mananya, bak, semuanya ketutup semua. Alhamdulillah. Pokoknya dasarnya ikhlas, insya Allah di satu titik Allah akan menolong kita. Geng, ada 3. Yang pertama, ketika doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hingga. Yang pertama adalah orang yang puasa. Makanya seorang dukun, geng, dia mau ngebunuh orang mau apa kayak, tetap aja dia dikasih sama Allah, dikasih izin sama Allah. Karena apa? Kata Allah, puasa itu untukku. Itu puasa. Doanya diterima. Yang kedua adalah orang yang sodako. Orang sodako, lu mau ngeluarin 1 juta, nanti keluarnya 2 juta, 3 juta, geng. Langsung dikasih sama Allah di dunia. Yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Makanya kalau lu gue tonjokin, lu doa, nanti gue doa. Doa lu diterima, geng. Berdoanya demi teraniaya dulu. Iya. Waduh, bahaya. Orang lewat ada kantangin begitu mungkin kan teraniaya ya. Waduh. Nah, lu minta doain gua kaya. Kaya lu, geng. Ini apa bedanya teraniaya sang bunuh diri, bro? Orang lagi lewat bilang dia gebuk, kita langsung teraniaya. Jadi intinya ada 3, geng. Puasa, sodako, dan orang yang teraniaya. Yang gini. Gue punya gini. Siap. Gue mau ngasih, mungkin ini apa, ada pembelajaran bagi yang lain. Iya. Jadi artinya begini. Ini buat pribadi gue sendiri, mungkin mudah-mudahan diambil hikmahnya buat teman-teman sekalian nanti kita broadcast ini. Artinya begini. Dulu ketika orang tua saya sakit, ibu saya, ketika itu keluarga saya ngomong begini, Mama nanti kalau misalnya meninggal ditanya malaikat, nanti jawabnya apa, Mak? Mama kan nggak ahli ibadah, sedangkan yang ahli ibadah itu bapak. Kalau bapak gua nggak tahu sendiri, kan? Iya. Ya kan hafal Quran, aku nggak usah ditanya dia mah. Cuma ibu gua kan 10 tahun ke sini baru dia agak mengerjakan sholat apa segala. Artinya dari keluarga pun menganggap, mama gua gimana nanti kalau ditanya malaikat. Tapi mama gua ngomong begini, kayak, Mama gampang kalau ditanya malaikat, tampil. Emang kenapa, Mak? Ya mama mah gampang. Kalau ditanya malaikat, emang malaikat nanya apa? Man robuka, siapa Tuhanmu? Man nabiuka, siapa nabimu? Man kita buka. Banyak amat, ribet, kata mak gua. Akhirnya kata mak gua ngomong begini, Mak mah cuma ngomong aja, malaikat, lu mah gak usah tanya gua, tanya anak gua. Tanya anak gua mau ustadz semua. Loh, kata mama, loh kok tanya malaikat? Tanya anaknya? Ya iyalah, sekarang gini, gua seumur hidup gua mati-matian buat ngebelain, buat cari nafkah, buat ngajarin anak gua supaya tahu yang namanya Allah itu siapa. Supaya tahu itu nabinya itu siapa. Tuh, emak nih. Jadi payah cari nafkah itu ya buat supaya lu tahu siapa Tuhan lu. Makanya kata emak gua, biarin lo, malaikat pusing-pusing sono sama gua. Cuma di dalam kitab tuh seperti itu, geng. Jadi kira di kursus bahasa Arab dia.
Cuma di dalam kitab ada itu cerita seperti itu, bahwasanya ketika seseorang yang artinya yang jihad mencari nafkah kepada seseorang yang mencari ilmu, itu pahalanya lumayan. Oh iya, bahwa setiap anak manusia meninggal ada 3 perkara itu ya. Anak yang soleh masuk di dalamnya ya. Iya. Oh, makanya benar-benar mendidik anak yang soleh itu benar-benar apa namanya, jihad. Iya. Jadi intinya gini, geng. Orang mau cari nafkah tuh, weh Gojek. Walaupun lu seorang Gojek, tetap lu mulia di mata Allah. Karena apa? Karena lu telah memberikan nafkah lu kepada anak lu yang lagi sedang belajar. Amin. Iya. Aku juga Gojek juga. Weh, sorry coy. Jadi mau Gojek kayak mau kule kayak mau apa kayak semuanya halal. Amin. Lu dipandangnya sama Allah bukan sama makhluk. Ya, sepakat. Oke, Pak Ustadz. Ini Segitu aja, geng. durasi. Oh, Nah, sekarang apa sih pesan-pesan Pak Ustadz nih bagi sahabat sang geledek dimanapun ini sampai keluar negeri loh. Bisa Thailand, Kamboja. Cuman di Kamboja di ini di Dharma. Pokoknya pun Kamboja. Nanti gue masukin channel gue 6.000 alam yang mau ciptakan. Ya pesan-pesannya apa untuk teman-teman yang mungkin teman-teman sahabat sang geledek yang punya ilmu agama supaya lebih bermanfaat lagi bagi pemuda-pemuda, sehingga kita harapkan ada pemuda yang nasionalis dan religius. Silakan Pak Ustaz. Jadi gini, kalau saya mau berbicara pun buktinya juga nggak ada. Artinya sampean melihat sendiri bagaimana santri saya. Santri saya ada yang tatoan, ada yang gondrong, ada yang apa, ada yang acak-acak semua. Cuma di dalam hatinya lembut, cikiwir gitu loh. Artinya apa ya? Ya kita cuma mengharapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita cuma minta, cuma diakui menjadi umatnya Rasulullah SAW. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Oke, sahabat sang geledek, bahwa manusia yang paling baik di muka bumi adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, sehingga menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam geledek. Ya. Bye.